Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara bimbingan teknis sumber daya lahan pertanian dengan potensi sumber daya lahan dan paket rekomendasi pengelolaan lahan dimulai. Terhormat Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Insinyur Suparman MSI, Moderator Dr. Muhammad Hikmat MSI, Koordinator Substansi Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, serta Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir di acara ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan menghadiri acara BIMTEK online dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pagi ini dengan susunan sebagai berikut. Arahan Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, pembacaan riwayat hidup narasumber, pemaparan materi, diskusi, dan diakhiri dengan penutupan dan foto bersama. Bapak dan Ibu, sebagai acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Dr. Husnain, MPMSC. Kepada Ibu Dr. Husnain, MPMSC, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang saya banggakan, peserta BIMTEK. Judul BIMTEK-nya. Bimbingan teknis potensi sumber daya lahan dan paket rekomendasi pengolahan lahan. Ini kita laksanakan dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan ya informasi terkait dengan rekomendasi pengolahan lahan. BBSDLP kembali mengadakan BIMTEK, serial BIMTEK ini Bapak Ibu yang akan direncanakan berlangsung setiap minggu. Bapak Ibu silakan stay tune, lihat jadwal berikutnya, mungkin nanti di akhir acara panitia akan mengumumkan. Jadi BBSDLP itu sudah memiliki 511 peta
tanah, kemudian peta kesesuaian lahan, dan paket rekomendasi lahan untuk kabupaten kota se-Indonesia. Ada 511. Nah, paket rekomendasi pengelolaan lahannya itu dalam bentuk buku, nanti bisa diperoleh oleh para peserta ya, panitia ya, diberikan dalam bentuk PDF-nya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara membaca informasi di situ. Informasinya sangat lengkap, karena kita memisahkan berbagai kondisi lahan, agroekosistem, ada lahan lahan basah, lahan kering, kemudian curah hujan tinggi, curah hujan rendah, dataran tinggi dan sebagainya. Jadi ini informasinya lengkap sehingga membacanya perlu juga agak rumit ya untuk bisa memahami buku rekomendasi pengelolaan lahan tersebut. Tapi dalam BIMTEK kali ini itu nanti akan dikupas dengan jelas oleh Bapak narasumber kita, Profesor Sukarman. Beliau adalah Profesor Riset Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Bapak Ibu yang kami banggakan, saya melihat peserta sudah bergabung sebanyak 230-an orang. Kemarin yang mendaftar sampai 700 itu dari panitia, saya dapat informasi. Semoga nanti teman-teman bisa bergabung ya. Karena sosialisasi melalui Zoom meeting ini juga sangat efektif Bapak Ibu. Malah bisa head to head, Bapak Ibu bisa langsung bertanya dan sebagainya. Hanya mungkin nanti teknisnya mohon nanti dikoordinasikan karena pesertanya cukup banyak. Sehingga sehingga yang bertanya dan yang menjawab dan sebagainya itu bisa terkoordinir dengan baik. Saya melihat peserta dari perguruan tinggi, dari BPP, dari dinas-dinas pertanian, dinas perkebunan, kemudian dari perguruan tinggi lainnya, itu juga termasuk peneliti-peneliti lingkup Badan Litbang Pertanian BPTP, dan seluruh peserta yang tidak kami sebutkan asal instansinya semuanya. Kita cukup bahagia ya pada hari ini. Atensi untuk mengikuti BIMTEK ini cukup besar. Nah, semoga Bapak Ibu memang membutuhkan informasi-informasi tersebut dan nanti bisa mendapatkan bukunya. Bukunya dalam bentuk PDF ya, elektronik. Bapak Ibu, BPSDLP sebagai wali data beberapa peta termasuk peta tanah, kesesuaian lahan untuk yang sudah kita buatkan itu sebenarnya yang sudah ada dalam RPL ini adalah rekomendasi untuk 9 komoditas strategis, 9 komoditas. Nah, kita adalah pengampu data, wali data untuk kesesuaian lahan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Nah, jadi itu tugas kami Bapak Ibu untuk membuatkan kesesuaian lahan di seluruh Indonesia untuk pertanian. Kemudian kita juga adalah pengampu data untuk gambut. Nah, sehingga stakeholder kita termasuk BRGM, sekarang jadi BRGM, Badan Restorasi Gambut itu ya, kemudian KLHK, kemudian BPN, BPS, Kemenko terkait dengan peta gambut. Kita sudah menggunakan satu data, satu peta one map polisi. Sehingga wali data itulah yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasinya. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan peta. Nah, BIMTEK ini diawali oleh potensi sumber daya lahan. Bapak Ibu nanti bisa bertanya informasi apa saja yang ada di BPSDLP, kemudian bagaimana cara mendapatkan informasinya dan dan prosedurnya. Nah, kemudian minggu-minggu berikutnya akan ada BIMTEK terkait dengan teknologi pengelolaan tanah, kemudian bagaimana terkait dengan lahan rawa, kemudian terkait dengan digital pertanian, kemudian nanti kita bisa juga mengadakan BIMTEK terkait dengan teknologi in-house, pertanian dengan LED dan sebagainya. Jadi banyak topik-topik yang bisa kita
kita lakukan selama kita mengadakan BIMTEK ini. Dalam masa pandemik ini Bapak Ibu memang kita perlu kreatif ya, mencari cara untuk bisa tetap menyebarluaskan informasi. Dan cara seperti ini sangat efektif kalau menurut saya. Kita tidak perlu datang sendiri, kita tidak perlu ramai-ramai ke Bogor, kami juga tidak perlu ke setiap provinsi. Nah, dalam suatu platform Zoom ini kita bisa bertemu muka, bahkan bisa diskusi. Jadi Bapak Ibu, saya berharap dalam BIMTEK hari ini Profesor Dr. Insinyur Sukarman siap untuk memberikan informasi. Bapak Ibu juga nanti berdiskusi aktif dan kita tunggu nanti informasi BIMTEK berikutnya dari panitia. Untuk panitia, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Kami berharap semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Husnain MPMSC atas arahannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat hidup narasumber dan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Muhammad Hikmat MSI. Kepada Bapak Dr. Hikmat MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya di sini mendampingi Bapak Profesor Sukarman dalam penyampaian bimbingan teknis yang berjudul Potensi Sumber Daya Lahan dan Paket Rekomendasi Pengelolaan Lahan. Sebelum kita beranjak ke penyampaian materi bimbingan teknis ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan profil dari presenter kita, Bapak Profesor Dr. Sukarman. Sebagaimana yang terlihat di layar kita, Sukarman ini lahir di Ciamis pada tanggal 12 September 1956. Masa kecilnya di Ciamis dan menyelesaikan pendidikan tingkat SD. Apa suara saya terdengar? Oke, kita lanjutkan. Kemudian Pak Sukarman ini menyelesaikan pendidikan S2-nya dan lulus di tahun 2006 di 1989 di IPB juga ya. Dan menyelesaikan pendidikan S3-nya, program doktornya tahun 2006 juga di IPB. Jadi beliau ini orang IPB tulen ya, S1 sampai S3 di IPB ya. Kemudian untuk jabatan struktural, beliau memulai
jabatan strukturalnya di tahun 93 sebagai Kasub Dokumen Penelitian, kemudian tahun 96 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Rencana Kerja. Kemudian tahun 98 beliau menjabat Kasub Program Penelitian, dan tahun 2005 sampai 2011 beliau menjadi Kepala Bidang Evaluasi BBSDLP di Balai Besar Sumber Daya Pertanian. Kemudian dari tahun 2019 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Peneliti Sintesis Kebijakan di BBSDLP. Untuk karir jabatan fungsionalnya, beliau memulai dari asisten peneliti muda tahun 1990 dan sekarang menjabat peneliti utama dengan golongan 3D ya, mulai tahun 2017 sampai sekarang. Ya, lanjut. Dan ini pada tahun 2019 alhamdulillah beliau dikukuhkan sebagai profesor riset ya. Dan acara pelantikannya sebagaimana difoto dihadiri oleh menteri ya. Menteri terbaru ya, Menteri Pertanian yang terbaru. Ya, silakan. Ini adalah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh beliau. Secara keseluruhan ada 286 publikasi, terdiri dari 19 publikasi dalam bahasa Inggris, 118 publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, dan publikasi lainnya sebanyak 137. Ya. Dan pada saat ini selain kesibukannya sebagai Ketua Kelompok Peneliti, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Redaksi pada Jurnal Sumber Daya Lahan Pertanian. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingin menerbitkan tulisannya di Jurnal Sumber Daya Lahan, kira-kira bisalah ya kontak-kontak ke Profesor Sukarman ini. Ya. Untuk pembinaan kader ilmiah, beliau juga melakukan kegiatan bimbingan. Ya. Mulai dari membimbing mahasiswa S1, ya, S2 sampai menguji mahasiswa S3. Dan juga beliau secara internal di BBSDLP juga membimbing para peneliti pertama dan peneliti muda. Ya. Sedangkan untuk organisasi profesi, ya, beliau aktif sebagai pembina dan sebagai anggota di Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, kemudian di Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia atau HGI, dan juga di Himpunan Peneliti Indonesia. Penghargaan yang sudah diterima oleh beliau adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 1999, dan terakhir adalah Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2007. Ya. Saya kira demikian ya riwayat hidup dari Profesor Dr. Sukarman, dan selanjutnya kita akan beranjak ke materi bimbingan teknis yang berjudul Potensi Sumber Daya Lahan dan Paket Rekomendasi Pengelolaan Lahan. Terkait dengan masalah lahan ini, Bapak Ibu sekalian, memang pemanfaatan ini merupakan isu yang tidak ada habis-habisnya. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, selalu ada konflik of interest dari penggunaan lahan ini. Ya. Baik antar sektor maupun subsektor. Juga termasuk di dalamnya di dunia pertanian. Seiring dengan bertambahnya penduduk, ya, kebutuhan akan bahan pangan, ya, bahan-bahan yang bersumber dari produk pertanian itu semakin tinggi, sedangkan lahan ya segitu-segitunya. Ya. Walaupun sudah ada teknologi budidaya lain seperti hidroponik, aeroponik dan lain sebagainya, ya sampai saat ini belum bisa banyak membantu pemenuhan kebutuhan baik pangan, papan dan lain sebagainya. Di satu sisi memang
penggunaan lahan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga fungsi produksinya maupun fungsi lingkungannya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin Pak Profesor akan menyampaikan bagaimana penyusunan peta kesesuaian lahan dan paket rekomendasi pengelolaan lahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para peneliti di Balai Sumber Daya Lahan Pertanian. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Profesor Sukarman menyampaikan presentasinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira waktu hari ini, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dalam kondisi sekarang masih pandemi selalu juga di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberi kesehatan dan tidak dalam kondisi yang tidak diinginkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ikut acara BIMTEK ini, mudah-mudahan saya bisa menerangkan apa yang diminta oleh panitia. Dalam hal ini juga termasuk yang program BBSDL mengenai BIMTEK ini, salah satunya adalah menerangkan soal peta potensi lahan di Indonesia atau peta kesesuaian lahan, dan juga yang terutama pada akhirnya adalah peta rekomendasi pengelolaan lahan atau yang secara umum kita kenal sebagai peta RPL atau rekomendasi pengelolaan lahan. Baiklah, kita lihat. Ya, terus. Ya, terus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mempelajari ilmu tanah, khususnya di pedologi, kita akan mempelajari masalah genesis tanah, klasifikasi tanah, survei dan pemetaan tanah, dan kemudian yang penting yang berguna untuk para pengguna data ini adalah masalah interpretasi penggunaannya. Termasuk nanti yang akan kita sampaikan adalah masalah peta kesesuaian lahan dan masalah rekomendasi pengelolaan lahannya. Ini adalah salah satu profil tanah. Jadi orang-orang tanah atau ahli tanah yang mempelajari tanah itu dari mulai ini, Pak. Dari ini adalah profil tanah. Memang profil tanah ini dibuatnya cukup besar karena untuk kepentingan lomba, Pak. Ini untuk kepentingan lomba soil judging contest. Jadi apa yang dipelajarinya itu adalah dari profil tanah itu, ya pelapisan kita lihat dari mulai warna, tekstur, kemudian struktur, apakah ada bahan kasar atau kerikil, kemudian apakah ada bahan padas, dan seterusnya. Macam-macam yang kira-kira akan mempengaruhi baik positif maupun sebagai penghambat untuk pertumbuhan tanaman, dan juga nanti kita ambil sampel tanahnya untuk dianalisis di laboratorium supaya kita mengetahui unsur hara yang ada di dalamnya, baik unsur hara yang dibutuhkan atau mungkin ada juga unsur-unsur kimia dalam tanah yang bisa menjadi penghambat pertumbuhan tanaman. Nah, itu yang kita kumpulkan, yang pada akhirnya nanti akan diinterpretasikan untuk penggunaan lahan tertentu, yang jadinya adalah menjadi peta kesesuaian lahan dan juga pada ujungnya adalah rekomendasi pengelolaan lahan. Ya, terus. Nah, ini adalah perkembangan peta sumber daya lahan yang sudah dikerjakan oleh tim BBSDL, peneliti BBSDL. Yang terakhir ini adalah skala 1:50.000 dan basisnya adalah kabupaten atau kota
yang ada di Indonesia sebanyak 511. Sebetulnya secara kenyataannya bahwa pemetaan itu sudah lama di Indonesia itu dimulai sejak mungkin secara resminya BBSDLP ya berdiri pada tahun 1905, jadi sudah lama sekali. Nah itu pemetaan itu sudah mulai dilakukan. Nah kemudian yang terakhir itu adalah mulai tahun 2015 itu kita inventarisir, itu ternyata sudah ada 262 kabupaten kota yang sudah dipetakan. Dan ujungnya adalah pada tahun 2019 itu semua kabupaten dan kota yang ada di Indonesia sebanyak 511 itu sudah diselesaikan peta tanahnya. Ya, terus. Nah, kita lihat jadi setelah kita selesai melakukan pemetaan tanah nah di seluruh Indonesia, apa yang terungkap di dalamnya itu adalah kita bisa mengungkapkan bagaimana potensi lahannya, baik pada lahan yang existing maupun pada lahan bukaan baru. Dan ini sekarang itu datanya sudah ada di seluruh Indonesia, tetapi basisnya itu adalah kabupaten dan kota. Jadi misalnya data tanah itu dalam bentuk peta atau atlas peta sumber daya lahan atau peta tanah kabupaten, misalnya Kabupaten Bogor atau Kabupaten Sleman, Kabupaten Manokwari, nah dan seterusnya. Nah ini yang ada di data sumber daya lahan yang sudah dihasilkan oleh Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan khususnya maupun oleh Badan Litbang pada umumnya. Ya terus. Nah ini adalah salah satu cara ya atau hasil dari pemetaan itu memang kita melakukannya berdasarkan petunjuk teknis baku yang sudah ada standar nasionalnya Indonesia, terakhir adalah dibuat pada tahun 2018 yaitu nomor SNI nomor 8473. Jadi ini adalah standar baku yang digunakan di dalam kita melakukan survei pemetaan tanah sebelum nanti data ini sebagai basisnya untuk menilai kesesuaian lahan dan juga rekomendasi pengelolaan lahannya. Ya, terus. Nah, pada skala 1:50 tersebut di setiap kabupaten atau kota, ini salah satu contoh tadi sebutkan bahwa bentuknya adalah atlas peta tanah semi detil 1:50.000. Ini salah satu contohnya. Ini pas kebetulan saya yang mengerjakan di Kabupaten Ciamis, kebetulan saya lahir juga di sana, jadi saya tampilkan saja. Nah, kemudian contohnya adalah petanya. Ini peta satu kabupaten. Nah, tetapi juga itu dirinci berdasarkan bladnya. Jadi nanti di dalam peta itu, di dalam atlas itu tidak hanya satu lembar ini, tapi ada juga bagian-bagian yang diperbesar. Ya, kalau di sini ada dilihat garis merah. Itu adalah pembagiannya berdasarkan blad, dan bladnya itu blad standar peta RBI yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau sebelumnya bernama Bakus Surtanal. Nah, peta ini adalah berisi karakteristik data sumber daya lahan dan juga informasi lingkungannya, misalnya iklim, kemudian keadaan batuan di permukaan, dan kemiringan lahan, dan seterusnya. Coba kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, terus. Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik lahan itu mengenai lingkungannya, di dalam buku itu juga ada mengenai bagaimana temperatur rata-rata tahunnya, curah hujan, kelembaban, kemudian juga yang lain-lainnya, drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman efektif, kematangan gambut, tapi kematangan gambut itu hanya khusus untuk tanah gambut. Kalau tanah yang non gambut atau tanah mineral tentu data ini tidak ada. Kemudian untuk yang lainnya, kapasitas tukar kation, kejenuhan basah, dan seterusnya,
sampai yang nomor 13 itu mengenai batuan di permukaan dan singkapan batuan. Dan itu dinyatakan berapa persen misalnya lahan tersebut di permukaannya terdapat batuan ya. Nah, ini untuk menilai kesesuaian lahannya ataupun nanti pengelolaan lahannya. Ya, terus seperti tadi bahwa kesesuaian lahan itu caranya gimana? Yaitu dengan cara matching, istilahnya matching, yaitu membandingkan antara karakteristik lahan yang tadi itu dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan itu dilaksanakan tidak secara manual, tetapi secara terkomputerisasi. Nah, ini juga kenapa dalam waktu yang relatif singkat kita bisa menyelesaikan 511 peta kesesuaian lahan dan juga peta rekomendasi pengelolaan lahannya. Dan seperti tadi disampaikan juga pernah disinggung oleh Ibu Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan bahwa penilaian itu dilakukan terhadap 9 komoditas strategis. 9 komoditas strategis Kementan yang terdiri dari padi. Padi itu ada padi irigasi, tada hujan, padi gogo, padi pasang surut, maupun rawa lebak. Kemudian ada jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah untuk tanaman tahunan. Ada kelapa sawit, kemudian kakao, tebu, dan juga ada pakan ternak khususnya rumput gajah. Ya, terus. Nah, peta kesesuaian lahan seperti tadi untuk mendapatkan peta kesesuaian lahan dari data karakteristik tanahnya itu kita melakukan evaluasi berdasarkan petunjuk teknis baku yang digunakan secara ilmiah gitu. Di sini ada bukunya. Yang pertama terbit pada 2011, kemudian juga ada tahun berikutnya 2016, kemudian SPKL di sini adalah sistem penilaian kesesuaian lahan. Ini adalah petunjuk teknis cara operasionalnya secara komputerisasi. Nah, semuanya itu kemudian jadilah atlas peta kesesuaian lahan ya dari berbagai kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Dan nantinya peta ini bisa digunakan untuk memilih komoditas mana yang paling sesuai. Hanya untuk saat ini baru ada yang tercetak atau dalam bentuk PDF baru 9 komoditas strategis Kementerian Pertanian saja. Tetapi nanti kalau ada permintaan untuk komoditas lain itu bisa dilakukan karena database yang ada di BBSDLP sudah tersedia. Ya, terus. Nah, kemudian yang ada di dalam atlas peta kesesuaian lahan itu diantaranya adalah kedalaman tanah seperti tergambar di sini, juga lerengnya bagaimana, ketersediaan airnya. Dalam arti ketersediaan air itu apakah itu irigasi ataupun curah hujannya berapa per tahun, itu yang ada. Kemudian batuan di permukaan, apakah batuan itu yang terhampar ataupun yang tertanam, yang biasa disebut ROC. ROC itu rock outcrop ya. Kalau yang kemarin sempat nonton Olimpiade ya, ada yang negara namanya ROC ya. Uni Soviet gitu ya. Tapi kalau di sini ada batuan di permukaan namanya rock outcrop. Ya, terus ini salah satu kita lihat secara lebih mendalam ya. Salah satu atlas peta kesesuaian lahan dan komoditas kita pindah ke Provinsi DIY, yaitu Kabupaten Sleman. Ya. Terus, nah ini petanya. Ini petanya Kabupaten Sleman itu mulai dari yang mengerucut di atas itu daerah dari mulai gunung, kemudian turun ke daerah yang lebih datar. Nah, dari peta itu kemudian kita lihat, coba terus bagaimana kita tabelkan. Ini adalah sebaran kelas kesesuaian lahan serta faktor pembatasnya untuk tanaman jagung di Kabupaten Sleman. Ini secara keseluruhan. Jadi di dalam buku itu yang diutamakan selain peta secara keseluruhan Kabupaten Sleman, tetapi juga dipilah
per kecamatan. Misalnya ada di sini ada Kecamatan Berbah sampai yang terbawah adalah Kecamatan Turi. Jadi kesesuaian lahannya yang untuk tanaman jagung misalnya ada yang namanya NEH itu N itu adalah non suitable atau tidak sesuai dengan faktor pembatas. Itu EH itu adalah singkatan dari erosion hazard atau erosi ya, bahaya erosi. Yang ada itu jumlahnya sekitar 1.788 hektar. Itu yang berada di Kecamatan Cangkringan 447, kemudian yang di Kecamatan Turi seluas 26 hektar. Nah, kemudian yang lainnya juga ada S3. S3 itu adalah lahan sesuai marginal untuk tanaman jagung dengan faktor pembatas adalah nutrient availability, jadi ketersediaan hara dan juga lahannya agak miring. Nah, ada sekian hektar 556 yang terletak di Kecamatan Kamping. Demikian juga yang lainnya termasuk umumnya adalah termasuk S3, artinya di sini faktor pembatasnya itu masih cukup mengganggu gitu, sehingga kelasnya pun masih termasuk kelas marginal. Nah, ini adalah kesesuaian lahan potensial, artinya aktual dan kita bisa tingkatkan menjadi kesesuaian lahan potensial dengan menghilangkan faktor pembatas, jadi kelasnya itu menjadi nanti bisa kelas S2 atau cukup sesuai atau bisa juga menjadi S1 yaitu yang sangat sesuai. Jadi kalau misalnya kalau yang S3 NA garis miring EH, nah, kalau lahannya itu kita teras atau kita beri perlakuan untuk mengurangi bahaya erosi, kemudian diberi pemupukan yang cukup lengkap, maka kesesuaian lahan potensialnya itu bisa naik menjadi S2 ataupun S1. Ya, terus. Nah, ini salah satu juga masih di atas peta kesesuaian lahan di daerah Gunung Kidul, di DIY. Kemudian kita lihat detailnya. Ya. Nah, ini petanya ini cukup kecil-kecil ya, ukurannya kecil-kecil, jadi memang daerahnya daerah relatif lebih rata dibandingkan dengan tadi di Sleman, yang Sleman ada gunungnya. Kalau Gunung Kidul kan kebanyakannya daerahnya berbukit, banyaknya juga gunung kapur, sehingga bentuknya seperti itu. Nah, kita lihat nanti hasil penilaian kesesuaian lahannya. Ya, terus. Nah, ini sudah dalam bentuk di peta, itu bentuknya seperti ini. Jadi yang namanya S3, NA3, di sini faktor pembatasnya itu adalah unsur K2O total itu sangat rendah, luasnya sekian. Kemudian curah hujan tahunannya untuk S3WA itu antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Dan seterusnya sampai yang terbawah ada juga termasuk NEH. Jadi seperti tadi adalah yang tidak sesuai untuk tanaman jagung karena faktor lereng yang lebih dari 25%. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, perlu diingat di sini ya, saya kasih penjelasan bahwa artinya meskipun di sini disebutkan tidak sesuai atau NEH, tidak berarti kalau kita menanam di sana, ya, tanamannya itu tidak tumbuh. Misalnya kita coba aja paksakan pada lahan yang sebetulnya tidak sesuai karena karena lerengnya miring, ya, itu kalau kita nilai adalah termasuk N, tidak sesuai. Tetapi kalau kita tanam, itu bisa tumbuh sebetulnya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kita memperhatikan bahwa lahan itu bisa ditanam secara berkelanjutan. Ya, berkelanjutan karena kalau dipaksakan lahan itu ditanam, ya tetap tumbuh, tetapi nanti karena pengaruh lereng miring terjadi erosi yang besar-besaran,
kemudian bahan induknya akan muncul ke permukaan, atau juga mungkin jangan-jangan sampai batuan induknya muncul ke permukaan, sehingga nanti lahan itu menjadi lahan yang tidak ditanami, bukan saja oleh tanaman jagung, tetapi juga oleh tanaman yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kalau kita tidak memperhatikan rekomendasi penggunaan lahan berdasarkan kelas kesesuaian lahannya. Nah, ini ada saya lihat contohnya adalah pada daerah yang berlereng. Berlereng tentunya kalau tidak dilakukan konservasi tanah, tidak dilakukan terasering, tentunya akan mempercepat kerusakan tanah. Nah, ini gambar yang bulat yang paling kiri itu adalah di daerah Banjarnegara. Nah, daerah Banjarnegara, daerah Pegunungan Dieng. Nah, jadi konservasi yang sudah dilakukan adalah demikian. Tetapi kalau itu tidak dilaksanakan, mungkin tanaman sayuran yang ada di sana, apakah cabai atau bawang, tentunya akan cepat merusak tanah. Demikian juga kalau erosi yang terjadi di bagian hulu itu akan menyebabkan pendangkalan sungai. Dan selain pendangkalan juga tentunya bisa menyebabkan banjir. Nah, itu kenapa kita perlu memperhatikan rekomendasi penggunaan lahannya berdasarkan kelas kesesuaian lahan seperti tadi saya sebutkan. Ya, terus. Nah ini yang paling akhir yang meskipun bahannya masih banyak, Pak. Rekomendasi atau paket rekomendasi pengelolaan lahan. Jadi artinya di sini bahwa pengembangan dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis berbasis agroekosistem dan kesesuaian lahan per kabupaten atau kota. Ya, terus. Nah, yang ada adalah bahwa buku ini sudah disusun oleh tim Badan Litbang Pertanian. Jadi tim penyusunnya itu tidak hanya peneliti dari BBSDLP saja, tetapi para peneliti yang ada di lingkup Badan Litbang Pertanian. Ini tim penyusunnya bisa dilihat. Ada dari BBSDLP, Balit Tanah, Balit Klimat, Balitra, Balintan, ini yang ada di lingkup BBSDLP, kemudian juga tentunya melibatkan para peneliti dari BB Padi, dari Balit Sereal, Balit Kabi, Balitsa, Balitas, Balit Palma, termasuk juga Balitna, karena tadi ada rekomendasi untuk pakan ternak, terutama untuk rumput gajah. Ya, terus. Nah, ini alur saya ini agak mengulangi lagi. Jadi pemetaan tanah 1:50, kemudian juga dilakukan korelasi dan updating. Korelasi itu maksudnya adalah untuk menyeragamkan format dan isi peta tanah. Nah, juga updatingnya terutama melihat batas satuan peta tanah, kemudian titik observasinya, terutama ketika pelaksana pemetaannya itu dilakukan oleh tim yang yang berbeda ya. Misalnya kabupaten ini Ciamis gitu ya, saya yang mengerjakan, kabupaten di utaranya Kabupaten Kuningan misalnya Pak M. Hikmat, tentunya karena yang mengerjakan beda bisa saja ada sedikit perbedaan dan itu yang harus dilakukan korelasi. Kemudian setelah peta tanah bagus, kemudian dilakukan penilaian kesesuaian lahan dan juga arahan komoditasnya. Nah, kriteria kesesuaian lahan yang bagaimana, kemudian dilakukan evaluasi yang saya sebutkan tadi dengan cara matching, dan akhirnya menghasilkan juga peta arahan komoditas. Dan yang terakhir adalah paket RPL. Jadi apakah paketnya itu mengenai isinya varietas yang direkomendasikan untuk ditanam, kemudian teknologi budidayanya bagaimana, pupuknya berapa, organisasi pengganggu tanamannya yang dimungkinkan bisa menyerang dan bagaimana cara mengantisipasinya, kemudian
bagaimana alsinnya yang bisa dilakukan pada tanah itu. Kemudian peta RPL juga itu mempunyai link dengan peta arahan atau jadi juga artinya mengkait tentang faktor pembatas. Ya, terus nah ini diagram penyusunan paket rekomendasi pengelolaan lahan. Tadi juga disebutkan Ibu KBB sudah menyinggung bahwa ini adalah berdasarkan penetapan agroekosistemnya, kemudian penyusunan paket RPL-nya, kemudian dilakukan evaluasi lahan dan bagaimana arahan komoditasnya, kemudian akhirnya menjadi arahan komoditas dan paket rekomendasi pengelolaan lahan. Itu diagram secara sederhana ya, apa yang sudah dikerjakan untuk menghasilkan paket rekomendasi pengelolaan lahan. Baik, terus nah ini cara masih prosedurnya juga mengoverlaykan antara peta kesesuaian lahan, peta-peta yang lainnya, kemudian peta arahan komoditas, dan jadilah paket rekomendasi pengelolaan lahan ya, nanti yang akan kita bahas secara lebih rinci lagi. Baik, terus. Nah ini, di dalam menyusun RPL, kita melakukan clustering agroekosistem. Jadi tipe lahannya kita bagi, pertama adalah sawah. Sawah juga terbagi lagi menjadi subtipe lahan, ada sawah irigasi, dan ada sawah tada hujan. Pada sawah tersebut juga kita lihat elevasinya atau ketinggian tempat dari permukaan. Ini untuk dataran rendah itu pada ketinggian kurang dari 700 meter dari permukaan laut, dan untuk dataran tinggi yang lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Demikian juga untuk iklim. Kita bagi menjadi iklim basah untuk curah hujan yang lebih dari 2000 mm dan iklim kering yang kurang dari 2000 mm. Nah, untuk lahan kering, kita subtipe lahannya ada untuk tegalan dan kebun, kemudian rawa pasang surut, itu berdasarkan tipe luapan, jadi ada tipe luapan A, B, C, dan D. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan, kalau tipe luapannya itu adalah lahan pasang surut yang selalu tergenang ketika mengalami tipe luapan atau pasang, baik pasang besar ataupun pasang kecil. Dan seterusnya untuk yang tipe D yang terakhir adalah pasang surut, masih di lokasi rawa tetapi hampir tidak pernah kena pasang. Kemudian rawa lebak. Di sini ada rawa lebak berdasarkan bagaimana air itu menutupi lahan tersebut. Jadi ada lahan rawa lebak dangkal, kemudian tengahan, dan juga dalam. Demikian juga untuk gambut. Ada gambut tipis, sedang, dalam, bahkan ada yang sangat dalam ataupun juga ekstrim dalam. Kemudian ada untuk yang campuran berisi yang untuk lahan yang mempunyai naungan ataupun tanah yang salin atau bergaram. Di sini ada catatan juga untuk elevasi, tentunya kalau rawa pasang surut itu memang hanya ada di dataran rendah. Saya kira tidak ada dataran rawa pasang surut yang ada di dataran tinggi. Saya kira misalnya di Bogor tentunya tidak adalah rawa pasang surut, tetapi kalau di Jakarta, di Karawang, Cirebon gitu tentunya ada, sama juga di daerah Sumatera Selatan gitu ya, di Musi Banyu Asin itu saya kira banyak dijumpai tipe rawa pasang surut. Ya, terus nah ini seperti tadi, jadi ada 6 ya, ada 6 ikhtisar clusteringnya. Jadi ada sawah, lahan kering, rawa pasang surut, rawa lebak, lahan gambut, dan campuran. Nanti ini dibagi atau dipisahkan menurut ketinggian tempatnya, seperti tadi, ketinggian tempatnya antara yang kurang dari 700 dan yang lebih 700 atau dataran rendah dan dataran tinggi.
kemudian iklim yang basah dan kering, kemudian terkena pasang surut atau tidak, khusus untuk lahan pasang surut tentunya kedalaman genangan. Nah, ini untuk lahan rawa lebak, dan ketebalan gambut tentunya untuk lahan gambut, kemudian untuk salinitas. Nah, sebagian besar salinitas ini tentunya ada pada daerah rawa atau daerah pantai yang terkena air laut. Nah, meskipun pada beberapa tempat seperti di Jawa Tengah ada juga daerah yang di gunung keluar garam gitu ya, dan sekitarnya tentunya akan mempunyai salinitas yang tinggi. Juga untuk yang mempunyai naungan. Ya, terus nah ini salah satu contoh bahwa untuk sawah ya pembagiannya seperti tadi. Sawah itu ada sawah irigasi, kemudian sawah tada hujan. Nah, di sawah juga itu baik di irigasi atau tada hujan ada yang terdapat di dataran rendah ataupun dataran tinggi, dan semuanya itu bisa berada di daerah iklim kering, iklim basah, dan juga iklim kering. Nah, kita lihat contoh adalah untuk sawah tada hujan yang daerah beriklim kering. Ya, diklik dulu deh. Nah, ini kita pilih salah satunya adalah sawah tada hujan yang pada bagian bawah itu pada daerah dataran rendah dan beriklim kering. Nah, bagaimana paket RPL-nya? Nah, paket RPL-nya ini adalah mengakomodir faktor pembatas pada satuan lahan tersebut. Nah, kalau kita lihat sawah tada hujan, dataran rendah, iklim kering, ya tentunya tidak ada lah. Misalnya di Bogor, karena di Bogor daerahnya curah hujannya juga tinggi ya. Nah, ini hanya dimungkinkan adanya di daerah yang mempunyai iklim kering seperti di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, misalnya di daerah Sumbawa yang ada kegiatan sekarang mengenai penanganan iklim lahan, pengelolaan iklim kering yang juga sedang dilaksanakan di Sumbawa, dan pada hari ini juga ada kegiatan di sana di bawah koordinasi Ibu Ani Mulyani. Ya, terus nah ini adalah buku yang tadi ya, yang tadi dari hasil penilaian ini per kabupaten itu dalam bentuk buku. Bukunya adalah berisi, nah kalau kita lihat umumlah ada pendahuluan, kemudian basis penyusunan RPL-nya bagaimana, ini teoritisnya, kesesuaian lahan dan arahan. Ini hasil penilaiannya khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian nah yang penting bagaimana RPL yang ada di kabupaten ini. Nah, paket-paket ini per kabupatennya itu cukup banyak. Nanti kita lihat satu persatu atau contohnya. Ya, terus. Nah, ini paket RPL di daerah Gunung Kidul ya. Ini hanya ringkasannya saja. Jadi misalnya lahan yang direkomendasikan untuk luasnya adalah 90.000 hektar, artinya ada 63% yang direkomendasikan, terutama untuk padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan pakan ternak. Jadi ini baru untuk 9 komoditas strategis Kementerian Pertanian. Dan jumlah paketnya seperti saya sampaikan itu cukup banyak. Ada 145 paket rekomendasi pengelolaan lahan. Nah, sistem pengolahannya itu ada untuk intensifikasi, kemudian ekstensifikasi dan diversifikasi. Tentunya ini khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kabupaten lain mungkin ada perbedaan sedikit, ya. Kemudian kita lihat juga ternyata untuk ke-9 komoditas itu ternyata ada yang tidak sesuai atau tidak direkomendasikan. Luasnya adalah 54.000 atau 36,8% dari luasan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu kenapa tidak direkomendasikan? Karena secara biofisik, ya, secara biofisik artinya kita tadi sudah menilai kesesuaian lahannya itu memang tidak sesuai.
tidak sesuai, yaitu tergolong N, ya. N itu tergolong tidak sesuai, kelas N. Kemudian tidak direkomendasikan, dalam hari ini kita beri simbol TR. Kenapa tidak direkomendasikan? Lahan ini tidak sesuai, itu karena status lahannya berupa kawasan hutan. Meskipun ini ya, meskipun mungkin secara biofisik lahan itu sesuai, tetapi karena status lahannya secara hukumnya itu berada di kawasan hutan yang tidak boleh dikelola, makanya tidak termasuk lahan yang tidak direkomendasikan. Kemudian yang lain-lainnya tentunya kalau lahan itu berupa pemukiman ataupun ada sungai, danau, itu tidak direkomendasikan. Ya. Terus, nah cara membaca peta. Jadi kita bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada yang sudah mengupload ya buku RPL ini, kemudian juga mudah-mudahan ada yang sudah mempelajarinya. Kita lihat seperti kasus ini adalah di RPL Gunung Kidul. Nah, misalnya kita ambil nomor kasus arahannya itu nomor 68. Kemudian pada halaman 21 itu kita bisa melihat legendanya seperti nanti kita lihat di tabel 11. Kemudian catat kode untuk masing-masing komoditas pada nomor 68 itu yang ada pada halaman 21. Kita lihat indeksnya di halaman 25, masing-masing kode paket RPL itu ada di halaman berapa. Kita lihat coba untuk masing-masing paket RPL. Ya. Nah ini adalah petanya untuk tadi Gunung Kidul. Kita ambil kasus yang ada segi 4. Ya, terus alokasinya adalah kurang lebih ini. Ini di daerah Wonosari, kita seperti tadi kita lihat arahan komoditas dan paket RPL nomor 68. Jadi di peta itu hanya disebutkan saja nomornya, 68 atau 41. Nah, apa sih isinya di nomor 68 ini? Nah, kita lihat coba. Terus, nah ini, ya, ini adalah paket nomor 48 berupa D, kodenya D artinya untuk diversifikasi. Salah satu yang 48 dan 41 juga sama diversifikasi. Itu bisa digunakan lahan itu untuk padi dengan kode PD211 ya. NA3 artinya faktor pembatasnya adalah kesuburan tanah. Kemudian juga untuk jagung, untuk kedelai juga. Jadi lahan ini pada lahan yang ada pada nomor 68, di situ nomor 8 itu di peta terlihat daerah mana saja yang meliputi 68. Kalau kita lihat di sini kecamatannya ada, masuk Karangmojo, Ngawen, Ngelipar, Palian, Playen, Konjong, Semanu, Semin, dan Wonosari. Jumlah luasnya itu adalah 8.927 hektar. Nah itu secara umumnya jadi lahan nomor atau arahan ya, arahan nomor 68 itu bisa dipakai untuk atau digunakan untuk berbagai komoditas yang kita nilai. Jadi hampir semuanya termasuk juga untuk pakan ternak. Nah, tetapi saya juga sampaikan bahwa belum tentu juga yang lainnya itu tidak sesuai. Nah, di sini yang baru dinilai itu adalah untuk ini saja. Nah, terus, nah ini adalah contoh yang tadi seperti tadi ya kita lihat ini nomor 46 ya, nomor PD 211. Kalau kita lihat di sini ada nomor rupanya ini agak-agak kegeser ya. Harusnya di 2011 itu di halaman 46. Nah, ini yang merahnya mungkin ketika malam ini agak kegeser, Pak. Tidak apa. Harusnya PD 211 NA3 itu di halaman 46, tetapi di yang sebelah kanan halaman 43 harusnya di 46. Yang PD 211 NA3 46 harusnya yang itu. Nah,
Kita coba lihat yang berikutnya, yang paling penting adalah di sini. Pada PD 122 yang halaman 46 itu apa rekomendasinya? Ya, terus kita lihat. Nah ini misalnya untuk tanaman padi. Nah tadi PD 211 NA3. Nah lahan kering, kemudian berupa tegalan, dataran rendah. Ya. Jadi faktor pembatasnya itu adalah di sini kita sebutkan di sana di sebelah kanan K2O total rendah. Jadi diperlukan pemupukan K. Kemudian varietas dan musim yang direkomendasikan. Tentunya ini varietas, mohon maaf Bapak Ibu, yang direkomendasikan itu memang sebagian besar adalah produk-produk dari Badan Litbang. Jadi mungkin ada yang tidak termasuk, kalau yang produk non Litbang itu mungkin tidak masuk, meskipun mungkin sesuai gitu ya. Kemudian musim memang dianjurkan untuk musim hujan karena ini di daerah lahan kering. Kemudian teknik budidayanya di sini ada dari mulai penyiapan lahan, ada disebutkan tanah olah minimum dan mengikuti arah kontur. Kemudian jarak tanam mengikuti jarak jajar legowo 21 dengan ditugal atau dilarik populasi tanam kurang lebih 160.000 rumput per hektar dan seterusnya sampai pada panen dan pasca panen. Di sini pasca panen menggunakan sistem konvensional. Saat dipanen gabah minimal 80% matang fisiologis. Terus untuk jagung, saya kira ini sama juga untuk jagung. Jadi di sana untuk yang rekomendasi nomor JG211 ya, ada faktor pembatasnya, tetapi pada yang disimbolkan itu ada varietas yang direkomendasikan, kemudian penyiapan lahan dan seterusnya sampai panen dan pasca panen. Ya, kemudian lanjut. Nah ini untuk kedelai. Kedelai juga pada prinsipnya sama. Jadi yang berkode KD11 itu faktor pembatasnya ini, varietasnya ini yang direkomendasikan teknik budidayanya. Dan ini semuanya ada di dalam buku itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti yang ini daerah Gunung Kidul, ini diambil dari buku tersebut pada halaman 97. Ya, jadi kalau yang memegang misalnya ini daerah Gunung Kidul pada halaman 97, inilah yang dimaksud karena ini diambil pada halaman 97 dari buku itu. Terus ya, penutup perlu saya sampaikan bahwa paket RPL ini hanya disusun untuk 9 komoditas unggulan atau komoditas strategis ya, terdiri dari jagung, kedelai dan seterusnya sampai kepada pakan ternak, dan tentunya akan dikembangkan untuk komoditas lainnya. Nah, paket RPL ini disusun berbasis sistem, yaitu sistem basis data, sehingga link dengan satuan peta arahan komoditas. Dan yang terakhir adalah paket RPL ini bersifat dinamis dan terbuka, sehingga bisa dan akan diperbaharui kapan saja diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu Pak, Bapak, dan Ibu-Ibu sekalian yang sedang mengikuti acara ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sukarman. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita simak, sudah kita dengar bagaimana Profesor Sukarman menyampaikan proses penyusunan rekomendasi lahan. Dari mulai penyusunan peta tanah, penilaian kesesuaian lahan, penetapan subagroekosistem, penyusunan peta arahan, sampai terbangunnya paket rekomendasi lahan. Saya kira itu sudah cukup rinci. Barangkali di sini Ibu dan Bapak sekalian masih masih akan menanyakan beberapa hal terkait proses maupun paket rekomendasinya. Mari kita sampaikan dalam sesi tanya jawab ini.
Dan Bapak Ibu sekalian, seandainya ada yang mau bertanya, kita link ya, kita buat link tanya jawab dalam kolom chat, silahkan mengisi di sana. Dan telah ada beberapa yang masuk ya, Mbak Lila. Kita coba buka. Ini ya pertanyaannya. Oke, ini ya pertanyaannya, betul ya. Kita bacakan pertanyaan yang disampaikan beberapa pemirsa di sini dari Ahmad Fatoni dari Universitas Brawijaya. Ya, beliau menanyakan, ya, tolong ditampilkan lagi. Ya, baik, saya bacakan terkait dengan aplikasi SPKL. Untuk aplikasi ini apakah free atau bagaimana? Ya, dikarenakan berdasarkan di website tidak ada link untuk download. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana, Prof? Apakah mau dibahas satu-satu atau coba saya bacakan beberapa? Kayak kemudian kita bacakan 5 pertanyaan. Yang kedua dari Muhammad Busroni, ya, buku rekomendasi pengelolaan lahan yang diterbitkan BBSDLP berlaku efektif untuk berapa tahun? Ya, saya kira jelas pertanyaannya. Pertanyaan ketiga ya, ini belum mencantumkan namanya sih. Bagaimana caranya kita memperoleh peta jenis tanah? Ya, ini jelas saya kira. Kemudian yang keempat, bagaimana cara memperoleh peta jenis tanah dari pemerintah? Ini saya kira mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin satu lagi, Prof, ya, biar terlalu banyak, kita batasi ke 5 penanya. Dari anonimus juga di sini, apakah ada buku RPL Kabupaten Sigi Sulteng, ya, Sulawesi Tengah? Kalau ada, bisakah di-download? Oke, Prof, kita batasi dulu untuk 5 penanya. Silahkan direspon. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan yang bertanya tentunya, karena memang sangat dibutuhkan. Pertama begini, soal SPKL, memang SPKL ini sampai saat ini ya, memang hanya masih digunakan aplikasi ini di internal BBSDLP untuk menilai ya kesesuaian lahan seperti tadi, dan sebetulnya sangat memudahkan ya, sangat memudahkan. Tetapi nanti saya akan berkonsultasi, atau mungkin kebetulan di sini ada Pak koordinator dari bidang KSPHP, mudah-mudahan nanti bisa, kalau boleh gitu ya, bisa menambahkan. Tetapi ini memang yang saya tahu itu belum ada, Pak, belum ada di website BBSDL untuk bisa di-download. Nah, tetapi menurut saya memang alangkah baiknya kalau misalnya program ini itu bisa dimanfaatkan supaya hasilnya juga akan lebih baik. Tetapi dari maksud BIMTEK ini memang lebih banyak bagaimana menggunakan buku RPL ini untuk Bapak-bapak Ibu sekalian gitu ya, penggunaan petanya, kemudian teknik rekomendasinya, bagaimana berdasarkan apa yang ada di buku tersebut menjadi caranya. Kemudian apakah buku RPL ini efektif sampai berapa tahun ya? Sampai berapa tahun? Nah,
memang di dalam buku itu tidak ada penjelasan sampai berapa tahun lahan atau rekomendasi itu bisa digunakan. Tetapi saya pikir kalau berdasarkan pengalaman saya, selama kondisi tanahnya itu belum ya atau tidak berubah, kemudian kondisi iklimnya juga tidak berubah, itu akan bisa digunakan. Ya. Tetapi kalau ada perubahan, misalnya begini, lahan yang tadinya lahan pertanian, ya, kemudian karena sesuatu hal, misalnya terkena banjir lah gitu ya, karena banjir, itu kemudian dia tergerus. Nah tentunya itu kalau sekarang misalnya sudah itu kejadian, tentunya untuk yang hal demikian ini tidak berlaku lagi. Makanya tadi di dalam kesimpulan atau penutup disebutkan bahwa RPL ini sifatnya dinamis ya. Tetapi menurut pengalaman saya, di dalam selama saya mengikuti penelitian ya, untuk tanah-tanah yang bisa digunakan, paling tidak RPL ini bisa digunakan setidaknya 10 tahun lah masih bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau ada perubahan-perubahan yang drastis seperti tadi. Kemudian peta jenis tanah. Peta jenis tanah sama dengan buku RPL ini ada di 511 kabupaten berkota. Ya, bentuknya adalah atlas dan sudah dalam bentuk PDF. Ya, bisa itu diperoleh melalui bagian pelayanan jasa yang ada di BBSDL. Tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Misalnya kalau untuk perorangan atau non pemerintah ya, itu ada namanya biaya untuk PNBP tentunya. Itu berdasarkan ketentuan pemerintah. Tetapi khusus kalau untuk kepentingan penelitian, apalagi itu untuk pengembangan pembangunan pemerintah, program pembangunan pertanian, tentunya ada aturan-aturan khusus ya. Tetapi cobalah kalau misalnya memerlukan, hubungi BBSDLP, di website itu ada alamatnya, ada alamat BBSDLP, ada nomornya yang bisa dihubungi. Itu nanti bisa ada penjelasannya. Tetapi yang penting bahwa peta tanah itu ada untuk seluruh Indonesia dalam bentuk PDF, sama dengan buku RPL yang bisa di-download untuk acara ini. Nah, yang saya catat itu saja, Pak Hikmat. Mungkin kita bisa teruskan. Ya, terima kasih Prof. Saya kira jawabannya cukup jelas. Ada mungkin satu kata kunci atau satu statement ya, bahwa yang namanya rekomendasi penggunaan lahan itu sifatnya dinamis ya. Pada saat demikian, tetapi paling tidak menurut pengalaman Prof sekitar 10 tahun itu masih bisa lah, kecuali kalau ada perubahan yang drastis terkait dengan lahan tersebut, misalkan perubahan penggunaan lahan ya dan lain sebagainya. Oke, berikut kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya ya. Dari Ali Hasdin. Ya. Assalamualaikum. Dapatkah dilakukan upaya-upaya khusus terhadap tanah yang tidak direkomendasikan dengan kode N? Ya, maksudnya kode N itu tidak sesuai ya. Sehingga bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalam. Ya. Kemudian yang kedua, dari Ahmad Bayu Aryawan dari PPS ya, pasca sarjana ya atau apa nih? UHO Kendari Sultra. Ya. Mohon pencerahan terkait pengelolaan lahan di sekitar landas pacu atau sekitar bandara. Apakah cekapan tanah tidak dipengaruhi oleh tingkat kebisingan? Wah, ini kayaknya perlu riset nih, ya, riset khusus. Mungkin nanti Pak Prof bisa memberikan gambaran. Kemudian yang ketiga dari Purnami NA. Ya.
Pertanyaannya adalah RPL ini apakah sudah di-share kepada petani? Bagaimana cara RPL ini dapat digunakan secara tepat oleh petani? Ya. Oke, selanjutnya dari Aldi Tumangger, pertanyaan keempat, Prof. Saya lihat di bagian komoditas cabai merah terdapat panduan pengelolaan hara di air tanah. Pengolahan hara di air tanah ya, kurang dari 50 cm. Jadi ini maksudnya air tanah dangkal ya. Apakah ini masuk ke dalam lahan gambut? Ya, itu pertanyaan keempat. Dan sekarang mungkin yang terakhir untuk sesi ini ya, pertanyaan dari Muhammad. Apakah buku RPL ini sudah disosialisasikan dan didistribusikan kepada PNS di daerah dan juga kepada petani sehingga selaras dengan apa yang direkomendasikan di lapangan? Ini mirip-mirip dengan pertanyaan dari Purnami. Jadi ada 5 pertanyaan, Prof ya. Prof, silahkan direspon, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama itu mengenai kode N, apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Jadi begini Pak, yang dinilai ini adalah N per komoditas ya, per komoditas. Misalnya begini, tadi ada misalnya N ya, N karena faktor iklim ya, misalnya iklim gitu ya. Kalau iklim misalnya tidak sesuai untuk satu komoditas, misalnya untuk jagung, tetapi kalau untuk untuk komoditas lain, misalnya untuk jagung tidak sesuai, bisa saja kalau misalnya untuk komoditas lain sesuai lah gitu misalnya. Seperti contoh, mungkin yang gampang beginilah Pak. Kalau untuk komoditas jagung misalnya tadi NEH ya, NEH ternyata tidak sesuai, tapi sebetulnya kalau untuk komoditas lain itu bisa sesuai. Misalnya untuk kakao, kemudian untuk kelapa sawit ya, itu bisa. Jadi tidak semua N itu tidak bisa digunakan kecuali mungkin kalau kita nilai ya kesesuaian lahannya untuk tanaman pangan, untuk tanaman perkebunan, tanaman kehutanan juga tidak sesuai, memang sebaiknya itu dihutankan gitu, karena biasanya itu mungkin sudah daerah dataran tinggi, kemudian lerengnya juga sudah miring sekali, dan itu dikhawatirkan akan berdampak buruk ya terhadap lahan itu sendiri maupun terhadap lingkungannya. Kemudian masalah ini Pak Ahmad Bayu ya dari Sultra ya. Sultra tentunya di bandara di Kendari ya. Kendari itu kan di dekat landasan pacu ya, ada lahan pertanian. Apakah cekaman tanah tidak dipengaruhi oleh kebisingan? Nah, saya sendiri mungkin belum pernah Pak ya, belum pernah ada yang mengklaim, yang saya dengar tentunya, apakah juga dipengaruhi tanah itu atau tanaman ya, tanaman itu dipengaruhi oleh kebisingan ya. Saya kira ini suatu hal yang menjadi topik ya, topik untuk penelitian. Ya mungkin untuk ya, misalnya gini di bandara ya, dekat bandara. Kalau untuk misalnya karena polusi ya, polusi karena misalnya mondar-mandir pesawat yang mempunyai tentunya polusi terhadap tanaman di sekitarnya itu bisa kejadian. Tetapi kalau kebisingan ya memang secara logikanya harusnya ada, tetapi belum ada yang menelaah atau meneliti ya soal kebisingan terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, biasanya di sekitar bandara, misalnya di Cengkareng saja, di Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya itu kan banyak sawah ya, ataupun mungkin juga tanaman pangan lainnya. Nah, saya belum
pernah mendengar atau membaca yang mengenai pengaruh kebisingan terhadap pertumbuhan tanaman. Tetapi secara logika sederhana saya saja, harusnya sih ada. Gitu. Harusnya sih ada. Nah, cuma sampai seberapa jauh pengaruhnya, nah itu yang belum saya tahu. Nah, kemudian mengenai RPL ini apakah sudah di-share ke petani dalam petani secara umum? Ya terus terang saja kalau secara langsung ke petani itu belum, Pak. Kecuali adalah ke Gapoktan ya, Gapoktan, kemudian ke para penyuluh. Dan ini sebetulnya ya tujuan dari RPL ini ya sebagian diarahkan untuk para penyuluh. Jadi bukan untuk petani secara orang perorangan, kecuali mungkin untuk kelompok tani ya. Karena mungkin petani itu kan tingkat pendidikan macam-macam, ada yang sudah bisa mengerti juga, tetapi banyak juga yang memang belum ya. Tetapi untuk zaman sekarang, saya kira kalau untuk petani milenial, saya kira ini akan sangat bermanfaat ya. Nah, tetapi itu mungkin juga harus menjadi sasaran Pak dari BBSDL bahwa RPL ini sasaran lainnya juga harus diarahkan ke petani milenial yang saya kira masih muda, kemudian mereka juga pintar-pintar gitu. Kemudian di sini dari Mas Aldi di sini disebutkan bahwa terdapat panduan pengelolaan lahan di air tanah kurang dari 50 cm. Artinya ini adalah lahan yang berdrainasi jelek, ya, sering air tanahnya itu sampai di permukaan bisa saja. Makanya di pengelolaannya itu ada juga misalnya pembuatan saluran drainase. Nah, apakah maksudnya ini masuk ke lahan gambut? Nah, ini bisa saja, Pak. Tapi karena di sini Mas Aldi tidak secara jelas di lahan mana, tapi kalau kita lihat misalnya untuk kabupaten-kabupaten yang ada lahan gambutnya, memang ada lahan yang berdrainase jelek itu, ada lahan rawa pasang surut, kemudian lahan rawa lebak, dan juga termasuk di dalamnya lahan gambut. Jadi untuk pengelolaan lahan yang kurang dari 50 cm air tanahnya, bisa saja itu juga termasuk untuk lahan gambut. Tetapi tidak semua tanah yang mempunyai kedalaman air kurang dari 50 juga itu adalah lahan gambut. Jadi ini spesifik Pak, untuk lahan gambut itu ada, karena di agroekosistemnya itu juga lahan gambut beda ya, dipisah khusus antara agrosistem lahan gambut dengan lahan rawa lebak maupun lahan rawa pasang surut. Nah, itu mungkin penjelasan saya. Nah, kemudian untuk disosialisasikan pada beberapa tempat ya, pada beberapa tempat memang sudah ada yang direkomendasikan di lapangan. Jadi kami sebelum masa pandemi ini sering melakukan sosialisasi RPL ini langsung di lapangan. Nah, tetapi untuk saat ini yang gerak kita dibatasi ya dengan kondisi saat ini ya, mungkin inilah melalui BIMTEK secara online ini yang bisa dilakukan dengan harapan hasilnya akan lebih baik. Tapi tentunya dengan segala keterbatasan kita tidak bisa praktek gitu ya di lapangan ya, itu mungkin salah satu kekurangan. Untuk agroforestry saya kira bisa saja Pak konsep ini digunakan untuk agroforestry, tetapi saya katakan tadi bahwa komoditas yang dinilai kesesuaian lahan atau rekomendasi pada RPL-nya itu belum semua komoditas mungkin yang digunakan dalam agroforestry. Jadi baru hanya 9 komoditas prioritas yang ada di Kementerian Pertanian. Oke, terima kasih Prof. Sukarman yang telah merespon beberapa
pertanyaan ya dari kolom link tadi ya. Dan sekarang pada sesi ketiga ini, sesi tanya jawab diskusi ini, kita akan membuka kesempatan kepada para pemirsa ya untuk berdialog secara interaktif ya dengan Prof. Sukarman. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan dalam catatan kami. Ya, bagi yang mau bertanya silakan untuk mengangkat tangan ya, raise hand. Tadi berdasarkan info panitia ada satu orang yang ingin bertanya ya secara dialog ya interaktif, Pak Benyamin Amwakoli ya, adakah? Oke, saya persilahkan ya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ini kita batasi sementara untuk 3 penanya dulu. Yang pertama Pak Benyamin, saya persilahkan ya. Pak Benyamin. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, Pak. Saya Benyamin, PPL dari Kabupaten Fakfak, Pak, Papua Barat. Saya sangat bersyukur ada materi tentang arahan komoditas ini ya, karena ini sangat bermanfaat untuk kami di Papua Barat, khususnya Kabupaten Fakfak. Selama ini kami tidak pernah melihat adanya peta agroekosistem untuk arahan komoditas. Selama saya menjadi pegawai di Dinas Pertanian dan sekarang saya jadi penyuluh di distrik Fakfak Barat dan Wartutin. Itu panjang luasan distriknya cukup jauh dan kami hanya ber5 orang di satu BPP, keterbatasan sumber daya. Oke, Pak, kita ke pertanyaan pertama. Yang pertama, Pak, apakah implementasi paket RPL ini sudah sejalan atau satu data dengan LP2B, Pak? Karena agraria juga lagi melakukan pemetaan. Nah, kita juga kalau mau combine atau kita mau interpolasi data, ini juga agak susah bagi kami untuk mengarahkan komoditas. Terus yang kedua, apakah sosial ekonomi masyarakat masuk dalam salah satu kriteria ekosistem, Pak, kriteria sistem lahan, Pak? Karena saya juga orang tanah, karena biasanya juga kebiasaan masyarakat kami di sini juga agak merupakan salah satu faktor pembatas untuk pengembangan pertanian kami, baik secara SDM-nya maupun secara budaya dan kulturnya. Apakah sudah pernah ada penelitian? Kalau memang belum, apakah bisa kami lakukan melalui kriteria kita? Mungkin Bapak bisa berdasarkan pengalaman, Pak Prof, kriteria-kriteria soseknya, sosial ekonomi dan budayanya misalnya. Terus yang berikut, Pak, menyangkut peta ini, saya kira apakah bisa kita turunkan ke peta skala detail dengan skala lebih besar dari 50.000, Pak? Apakah bisa sebagai peta dasar untuk kami lakukan pengembangan, Pak? Karena jujur saja kami di sini komoditasnya itu per musim tanam, Pak. Musim tanam 1, 2, dan 3. Dan berdasarkan budaya kami di sini, itu kita masih sistem nomaden, Pak. Jadi setelah lahannya udah nggak subur, kita coba garap lagi, ternyata mereka tidak mau, mereka mau pindah lagi ke lahan baru gitu. Akhirnya lahan kita jadi banyak yang mubasir begitu, Pak, dengan produksi yang tidak terlalu besar. Kira-kira mungkin Bapak punya kiat-kiat, punya saran-saran dan rekomendasi dan menjadi masukan bagi kami khusus PPL untuk bagaimana bisa mengembangkan memanfaatkan data RPL ini untuk pengembangan pertanian di daerah kami. Mungkin demikian itu dulu, Prof. Pak Moderator, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benyamin dari Fakfak. Kita beri kesempatan lagi, Pak, ya, kita kumpulkan. Atau mau langsung dijawab, Pak Prof? Mungkin langsung saja biar tidak lupa ya. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Kebetulan Fakfak, Pak. Dulu saya, Pak, yang mengerjakan di sana. Saya nggak tahu waktu di Dinas Pertanian ketemu sama Bapak atau tidak gitu. Tapi memang itu dilakukan pada tahun 2017 atau 2018 ya. Nah, di Fakfak kalau Pak Benyamin menjadi PPL di Fakfak Barat ya, Fakfak ya, karena
Ada juga namanya Pak Barat itu kabupaten di Sumatera Utara. Ini nama distrik gitu. Bagaimana tadi mengenai implementasi paket satu jalan nggak dengan paket LP2B? Saya kira secara umum gitu Pak, secara umum ini sejalan, bahkan mungkin lahan yang direkomendasikan itu juga berdasarkan ya, selain dari lahan sesuai juga umumnya lahan-lahan itu juga terdapat pada misalnya untuk padi Pak ya, untuk padi sawah itu memang hanya direkomendasikan tentunya pada lahan-lahan yang ada sawahnya, yang sawahnya termasuk juga yang sudah tercatat di LP2B. Nah kemudian untuk sosial ekonomi Pak, sosial ekonomi memang apa yang kita lakukan ya mengenai kesesuaian lahan atau rekomendasi pengelolaan lahan ini terus terang saja ini baru kepada faktor pembatas ya yang non ekonomi Pak, non sosial ekonomi. Jadi sebetulnya kalau melihat penilaian kesesuaian lahan secara utuh itu memang bagusnya itu secara juga dinilai sosial ekonominya, jadi gitu. Jadi kami juga sebetulnya memikirkan waktu itu apakah sebaiknya juga dihitung ya berdasarkan sosial ekonominya, yang sebetulnya ya teknik atau metode itu dari kami sudah punya, sebetulnya sudah lama itu digunakan, nah, tetapi atas pertimbangan pertama bahwa skala yang digunakan juga ini masih skala 50.000 ya, masih belum detail, nah sehingga belum mengikut sertakan masalah sosial ekonomi Pak. Jadi memang saya kira kami memahami bahwa kalau kondisi di lapangan seperti Benyamin ini banyak hal-hal yang masalah sosial ekonomi, apalagi kalau kita berbicara di Papua Pak ya. Papua kan sosial ekonominya spesifik sekali sehingga untuk survei juga kadang-kadang kita sering mengalami kesulitan gitu ya untuk masuk ke sesuatu tempat gitu. Nah itu juga saya bisa membayangkan lah kalau jadi petugas di daerah Papua bagian pedalaman gitu ya, saya bisa membayangkan banyak kesulitan dari sisi sosial ekonomi. Tetapi itu Pak, jadi bahwa sosial ekonomi ini belum dimasukkan ke dalam kriteria penilaian. Kemudian untuk peta skala detail Pak, jadi peta ini ya kalau misalnya bisa dikembangkan oleh Pak Benyamin ya, itu bisa saja nanti peta yang ada itu ditelusuri gitu ya, mana yang bisa dirinci ya. Tetapi memang untuk peta detail ini memang sebaiknya hanya ditujukan untuk lahan-lahan yang sudah berkembang Pak, sudah berkembang, kemudian akan dikembangkan ya. Misalnya untuk mencari lahan-lahan sawah bukaan baru gitu ya, sawah bukaan baru. Nah, berdasarkan dari peta ini sebagai data awal kita cari, nah kemudian baru dipetakan tanah detailnya. Apalagi Pak Benyamin adalah ilmu dasarnya juga ilmu tanah. Saya kira dari segi teknis saya yakin sudah banyak mengetahui lah bagaimana cara memetakan, dan mungkin kalau ada hal-hal yang secara teknis masih memerlukan gitu ya informasi, bisa juga konsultasi ke sini. Dan sebetulnya teknis atau buku-buku panduan teknis ya yang mengenai pemetaan itu sudah ada di websitenya BBSDL yang bisa di-download secara gratis. Itu mungkin. Silahkan minum dulu, Prof. Tapi ya, pada intinya apa yang sudah ditanyakan Pak Benyamin ini sudah terjawab Pak ya. Saya pikir
cukup jelas ya. Barangkali nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan peta RPL dalam format PDF bisa minta ke BBSDL. Insya Allah di sini bisa diberikan secara gratis tapi dalam format PDF-nya. Oke, demikian untuk pertanyaan kedua dalam sesi tanya jawab interaktif ini, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya untuk mengangkat tangan ya. Apakah ada yang mau bertanya dari PPL, dari petani, dari dinas barangkali? Oke, ada. Pak Bayu. Ya, Mau tadi bertanya, mau memberikan tanggapan. Silakan, Pak Bayu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, ini hal baru ya yang disampaikan terkait dengan pengelolaan tanah di sekitar atau sekitar lapisan Bandara Pacu. Tetapi yang ini jadi permasalahan yang Bayu pernah dengar itu dari beberapa bulan atau beberapa tahun lalu bahwa produktivitas lahan pertanian itu sudah dijadikan alih fungsi untuk bandara. Contohnya wallahu alam di Kulon Progo atau di Kulon Progo Jogja atau di Jawa Barat. Nah, inilah yang jadi perhatian buat kita bahwa kalau dialih fungsikan menjadi bandara merupakan suatu hal yang kontroversial. Sementara produktivitas pertanian ini juga merupakan strategi proyek nasional. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau kejadian kontroversial bahwa produktivitas pertanian dialihkan menjadi bandara itu adalah suatu hal yang menjadi rencana besar pemerintah atau mohon maaf menjadi rencangan besar untuk mengembangkan transportasi publik di bagi provinsi itu, bagaimana caranya supaya tata ruang wilayah dan juga pengelolaan lahan di pertanian ini bisa maksimal produksinya supaya tidak ada lagi hal-hal kontroversial dengan adanya peralihan fungsi menjadi proyek juga. Intinya jeruk makan jeruk, proyek makan proyek, zombie makan zombie. Itu, terima kasih Prof. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Salam. Silakan Prof. barangkali mau ditanggapi. Mungkin sambil kita kumpulkan dulu satu pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau bertanya selain Pak Bayu. Pak Ruslan. Oke, silakan. Pak Ruslan Kus. Silahkan di unmute ya, dan kalau bisa dimunculkan wajahnya Pak Ruslan. Di unmute atau mungkin sedang ke belakang dulu ya. Oke, yang lainnya silahkan barangkali. Oke, saya kira Pak Prof belum ada yang ini, silahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bayu Aryawan dari Universitas Halu Oleo di Kendari ya Pak ya. Saya kira kalau soal itu ya memang soal konversi lahan-lahan atau lahan pertanian yang memang secara potensial itu baik ya, tetapi itu sering tetap dialihfungsikan ya menjadi tidak saja untuk bandara Pak, tetapi untuk yang lain juga, untuk jalan tol, untuk pemukiman gitu ya. Nah, dari kita, dari BBSDL Pak, sebetulnya pertama ya,
Itu salah satu upaya dari pemerintah sebetulnya, khususnya Kementerian Pertanian. Dulu itu ketika kita menyusun undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian ya, berkelanjutan ya. Nah, kebetulan saya waktu pembahasannya itu awal sebelum jadi undang-undang itu saya termasuk yang timnya. Itu sebetulnya bagus ya, tetapi ada celah-celah yang memang masih bisa dimanfaatkan gitu ya oleh untuk kepentingan yang sifatnya umum. Nah, tetapi mungkin itu tidak bisa dihindari dan banyak hal-hal yang tidak sifatnya bukan teknis ya, itu di luar kemampuan kami di sini sebagai Litbang Sumber Daya Lahan, tetapi itu menjadi kebijakan yang di luar jangkauan kami ya. Kita hanya bisa inilah yang bisa kita berikan sebagai bahan alternatif yang bisa dilakukan. Ya kalau memang kenyataannya begitu, saya kira banyak hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan yang kadang-kadang mungkin oleh kita juga mungkin dari orang perorangan akan merasa aneh atau kurang tepat. Tetapi itu yang kelihatannya oleh pengambil kebijakan untuk dilakukan. Nah, saya kira kita ya yang bergerak di pertanian mungkin sangat kurang pas gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kurang pas. Misalnya begini, kenapa sih untuk lahan itu misalnya lahan bandara gitu ya, kita kan sebetulnya punya data bahwa inilah lahan-lahan non pertanian gitu ya, lahan-lahan yang secara kesesuaian lahan untuk pertaniannya itu tidak bagus, daerah ini saja, tapi tidak juga yang pengambil kebijakan itu tidak demikian. Itu saja mungkin yang Mas Bayu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin jawaban saya tidak terlalu memuaskan gitu ya. Saya mohon maaf. Apa yang bisa saya sampaikan itu saja mungkin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Sukarman. Waktu sudah menunjukkan 10.43 dan jadwal kita berdasarkan agenda sampai 10.50. Masih ada satu kesempatan lagi untuknya jawab. Tadi saya lihat Pak Ruslan sudah muncul. Atau mungkin Pak siapa? Pak Slamet. Silakan Pak Slamet, barangkali ada yang ditanyakan kepada Pak Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Saya dari Kabupaten Kediri mau menanyakan bagaimana rehabilitasi tanah yang efek dari penggunaan pupuk tetes. Kita tahu kan bahwa pupuk tetes juga banyak digunakan masyarakat, akan tetapi jangka panjangnya kan tanah itu menjadi rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanah di lahan Tegalan itu terserang hama embuk itu. Jadi ditanami misalkan tebunya lama-lama mati dan layu. Bagaimana solusi yang terbaik untuk persoalan seperti ini? Terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Pak Slamet. Pertama terkait efek penggunaan pupuk etes ya, pupuk etes. Kemudian kedua, ini di lahan tebu ada hama ya. Hama apa tadi saya kurang menangkap tuh, bagaimana tuh penanggulangannya? Mungkin begitu kira-kira, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Mas Slamet Riyadi. Nah ini untuk jawaban, terutama yang jawaban kedua ya, saya terus terang saja karena itu di luar bidang saya tidak paham Pak secara rinci gitu soal hama itu ya di lahan tebu. Nah tetapi memang kalau kita lihat di Jawa Tengah atau Jawa Timur banyak
lahan sawah ya, yang berdampingan dengan lahan tebu, ataupun mungkin lahan sawahnya sendiri yang digunakan juga untuk tanaman tebu, dan tentunya juga ada plus minusnya gitu ya soal hama ya, hama ketika lahan itu sudah digunakan atau pernah digunakan atau berdampingan dengan lahan tebu. Tetapi saya tidak, selain juga tidak bukan bidangnya, saya akan coba nanti tanya ke yang ahli hama tebu. Tapi maaf saja Pak Slamet ya, mungkin saya di bidang ini hama, apalagi khusus di lahan tebu, saya kurang memahami secara rinci, makanya saya terus terang saja tidak berani memberikan jawaban. Jadi mohon maaf saja mungkin kalau tidak nanti takut salah saya, karena ini juga kan didengarkan oleh banyak pihak ya. Kalau saya memberikan tidak sesuai dengan yang baku, nanti saya takut disalahkan. Dan karena juga ya yang penting bahwa itu agak di luar bidang saya, meskipun tetap itu di bidang pertanian. Itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Dan saya kira waktu sudah mendekati batas akhir waktu untuk diskusi. Di sini saya sebagai moderator mungkin tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan, tapi saya ingin menekankan beberapa hal terkait paket rekomendasi pengelolaan lahan ini, yaitu di mana paket RPL ini tidak dibangun asal-asalan, tetapi memang diperhitungkan dengan memperhatikan kondisi tanah, kesesuaian lahan, ya, kemudian juga peta arahan ya, sehingga terbangunlah paket rekomendasi tanah yang disusun dengan melibatkan banyak ahli di Kementerian Pertanian ya. Dan ini sangat bermanfaat baik bagi para petani, para penyuluh, para pengambil kebijakan ya di daerah. Silahkan memanfaatkan buku paket rekomendasi pemanfaatan lain sebagai satu referensi ya di dalam mengembangkan pertanian di daerah masing-masing. Ada kabar baik dari panitia, silahkan ya asal mengisi daftar hadir ya, dan mencantumkan permintaan ya paket RPL kabupaten mana yang diminta, insya Allah akan dikirimkan ya, asal ada permintaan dan alamat emailnya. Demikian informasi dari panitia. Jadi ya, itu Bapak Ibu sekalian, akhir dari acara sesi ini, dan sebagai penutup mungkin di sini Prof akan menyampaikan kata-kata terakhir. Silakan. Mudah-mudahan jangan kata-kata terakhir. Jadi mungkin begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, bahwa apa yang disampaikan itu paket RPL gitu ya, dengan tadi rekomendasi ini adalah bukan produk hukum Pak ya. Ini bukan produk hukum, ini adalah produk ilmiah, teknis yang bisa digunakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi ini tidak mutlak Pak ya. Ini tidak mutlak, dan jangan sampai seolah-olah bahwa ini adalah wajib gitu. Ini adalah produk ilmiah. Sebagai peneliti yang bekerja di lembaga penelitian ya, jadi tolong dicermati, ini adalah produk hukum yang wajib harus dilaksanakan, apalagi kalau dilaksanakan akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Saya kira itu saja mungkin Pak yang saya sampaikan untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Silakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Sukarman dan Dr. Muhammad Hikmat MSI atas materi dan diskusi yang sangat bermanfaat. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada peserta yang hadir secara online, diharapkan untuk mengaktifkan videonya.
Bisa dimulai dari slide pertama. Ya, slide selanjutnya. Baik, slide ketiga. Ya, Bapak Ibu, mangga diharapkan untuk mengaktifkan videonya. Ya, slide keempat. Ya, selanjutnya. Terakhir. Baik, sebelum menutup acara, tidak lupa kami informasikan bahwa BIMTEK hari ini merupakan seri pertama dari rangkaian BIMTEK online yang akan diselenggarakan setiap minggunya oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian selama 1 bulan ini. Boleh di-share posternya. Ya, dapat dilihat bahwa BIMTEK online selanjutnya akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2021 dengan narasumber Dr. Insinyur Hairil Anwar MS dengan judul Pengelolaan Air di Lahan Rawa Pasang Surut untuk Budidaya Padi. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat mengikuti media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Bapak dan Ibu, telah sampailah kita di ujung acara yang indah ini. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kelancaran yang telah diberikan, sekaligus menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan mohon maaf atas berbagai kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.